Di tengah Teluk San Francisco yang berkabut, berdiri sebuah pulau karang yang keras, namanya Alcatraz. Dijuluki The Rock, pulau ini menjadi penjara paling terkenal dan ditakuti di Amerika. Sebuah tempat yang dibangun bukan untuk rehabilitasi, melainkan untuk menghancurkan harapan. Sebelum menjadi penjara super ketat, Alcatraz adalah benteng militer. Tempat ini lalu berubah fungsi menjadi penjara militer hingga akhirnya pada 1934 dibuka sebagai penjara federal. Tujuannya bukan rehabilitasi, melainkan hukuman murni. Alcatraz dirancang untuk dua tujuan, mengurung badan dan melemahkan mental. Penjara ini dikenal sebagai penjara di dalam penjara, tempat pembuangan terakhir bagi narapidana paling berbahaya, seperti gembong mafia, perampok bank, dan tahanan yang dianggap tidak bisa dikendalikan oleh sistem penjara lainnya. Reputasinya dibangun di atas pemisahan total dari dunia luar. Dari balik jeruji sel, para tahanan bisa melihat lampu-lampu kota San Francisco. Kota itu tampak sangat dekat, tapi mustahil untuk dijangkau. Pemandangan ini sengaja dijadikan bagian dari hukuman mental. Tujuannya sebagai pengingat terus-menerus akan kebebasan yang telah hilang. Selain itu, perairan dingin dan arus yang kuat menjadi pagar alami. Pagar ini dianggap lebih efektif daripada tembok baja. Di dalam keheningan paksa itu, banyak tahanan dan sipir melaporkan hal-hal aneh, terutama di Blok D. Sering terdengar bisikan dari sel kosong, pintu tertutup sendiri, dan bayangan samar. Mitos paling terkenal adalah suara dentingan banjo yang konon milik arwah Al Capone, seorang pemimpin mafia yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Sebuah mitos lain juga tersebar luas di antara para tahanan, yaitu rumor tentang hiu putih besar pemakan manusia. Mitos ini menyebut hiu-hiu itu sengaja dipelihara atau dibiarkan berpatroli di perairan teluk, menunggu siapa saja yang nekat melompat ke air. Namun, mitos terbesar Alcatraz adalah tentang upaya kaburnya para tahanan. 36 tahanan melakukan percobaan kabur hingga 14 kali. Dari jumlah itu, satu percobaan menjadi legenda, yaitu pelarian Frank Morris serta dua bersaudara, John dan Clarence Anglin, pada tahun 1962. Benarkah rumor hiu pemakan manusia itu nyata atau hanya alat kontrol? Apakah Blok D benar-benar berhantu atau ada penjelasan psikologis di balik suara-suara itu? Dan misteri terbesar, apakah Frank Morris dan Anglin bersaudara berhasil kabur atau tenggelam di teluk? Kita beralih ke penjelasan logis dan fakta sejarah dalam babak analisis di balik tembok. Pertama, mitos hiu pemakan manusia yang ternyata sengaja diciptakan untuk mengendalikan para tahanan. Sipir diyakini menyebarkan cerita ini agar tahanan lebih takut pada air daripada pada tembok. Fakta ilmiahnya, hiu di Teluk San Francisco memang ada, namun jenisnya kecil dan tidak berbahaya. Ancaman sebenarnya adalah suhu air yang sangat dingin, di bawah 12 derajat Celcius. Suhu ini bisa menyebabkan kedinginan parah yang mematikan, hipotermia, hanya dalam waktu 20 menit. Selain itu, arusnya sangat kuat dan menarik ke laut lepas. Lalu kondisi penjara yang ekstrim adalah alasan kuat yang menciptakan mitos hantu di Blok D untuk membuat narapidana tertekan batin yang berat sehingga menciptakan hayalan, gangguan pendengaran atau halusinasi seperti suara banjo atau bisikan atas ingatan buruk bersama di tempat yang menyedihkan itu. Ketiga, misteri pelarian Morris dan Anglin bersaudara. Bagaimana mereka keluar dari sel?
Analisis sejarah mencatat, mereka memanfaatkan dinding sel yang rapuh di sekitar saluran udara. Selama berbulan-bulan, mereka bergiliran melubangi dinding memakai alat sederhana, termasuk sendok yang dicuri dari ruang makan. Suara mereka saat melubangi dinding disamarkan saat musik sedang diputar di penjara. Sementara itu, rakit mereka dibuat dengan menjahit puluhan jas hujan. Walaupun rencana mereka sangat cerdik, catatan resmi FBI tetap sama. Status mereka adalah hilang, diduga tenggelam. Dugaan ini diperkuat karena beberapa barang pribadi dan sisa rakit mereka ditemukan mengapung di teluk. Ini menunjukkan mereka kemungkinan besar tidak selamat melawan air dingin dan arus yang kuat. Pada akhirnya, Alcatraz ditutup bukan karena berhasil ditembus. Penjara di pulau ditutup karena biaya operasional yang terlalu mahal. Semua pasokan harus dikirim lewat kapal dan bangunan cepat rusak akibat garam laut. Alcatraz resmi ditutup pada 21 Maret 1963. Sekarang, Alcatraz bukan lagi penjara, melainkan objek wisata populer. Jutaan orang datang untuk merasakan suara yang tertinggal di sel kosong. Meskipun mitos hiu dan pelarian telah dijelaskan secara logis, laporan tentang aktivitas paranormal justru semakin kuat. Pengunjung melaporkan bisika dari sel kosong, pintu tertutup sendiri, dan bayangan samar di blok D. Apakah ini hanya sugesti turis? Atau sisa energi dari jiwa-jiwa yang dulu terjebak di sana? Alcatraz mungkin sudah ditutup, tapi kisah kelamnya belum benar-benar berakhir.